Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya dari perwakilan kelompok 7. Di sini akan mempresentasikan perancangan Puskesmas Kecamatan Ubud. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dari saya, Wayan Yoga Astra, NIM 16. Selanjutnya ada Hadi Putra, NIM 029. Selanjutnya ada Surya Cipta, NIM 006. Selanjutnya ada Beni Singantara, NIM 027. Dan Adi Nugraha, NIM 036. Yang pertama, di sini ada bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan. Latar belakang, permasalahan terkait kebutuhan puskesmas pada Puskesmas Ubud 2 ini adalah kebutuhan sirkulasi pada area tempat parkir untuk kendaraan yang sangat kurang memadai, terutama pada akses sirkulasi hanya bisa dilalui satu kendaraan roda 4. Kurangnya akses jalan utama untuk menuju bangunan tersebut menuju puskesmas ini hanya bisa dilalui satu kendaraan roda 4. Dari kajian tersebut menjadikan pertimbangan untuk merencanakan puskesmas dengan pemilihan site baru di bangunan puskesmas, dikarenakan lokasi site puskesmas Ubud 2 ini kurang layak untuk dibangun puskesmas karena lokasi site ini terlalu menjorok ke dalam dengan akses yang kurang memadai dan hanya bisa dilalui satu kendaraan roda 4. Dari pertimbangan ini, pemilihan set baru akan menggunakan set yang berada di jalan utama agar masyarakat mudah untuk menjangkau dan mengaksesnya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan pertama meningkatkan pengetahuan tentang tata cara pengembangan dan perencanaan puskesmas di Kecamatan Ubud. Yang kedua, menjadi pedoman dalam pengembangan dan perencanaan puskesmas. Yang ketiga, menciptakan pengetahuan dalam sistem perencanaan dan pembuatan puskesmas, baik itu pemilihan tata letak, pengembangan, dan perencanaan puskesmas di Kecamatan Ubud. Baik, adapun manfaat dengan adanya puskesmas bagi masyarakat antara lain adalah: satu, membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis. Yang keempat, memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi yang dirancang. Yang kedua, standar dan regulasi setempat. Yang ketiga, preseden. Pertama adalah fungsi yang dirancang. Fungsi puskesmas ini sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan masyarakat di wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan yang terdapat di puskesmas ini yang pertama adalah poliklinik umum, 2, pelayanan kegawat daruratan, yang ketiga pelayanan PTM, yang keempat poliklinik gigi dan mulut, yang kelima laboratorium, yang keenam pelayanan imunisasi dasar, yang ketujuh pelayanan obat, yang kedelapan pelayanan ramah anak. Klasifikasi puskesmas di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama puskesmas pembantu, yang kedua puskesmas keliling, yang ketiga bidan desa, yang keempat pondok bersalin desa, yang kelima pos kesehatan desa. Selanjutnya ada standar pelayanan puskesmas, terdiri atas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan balita, kesehatan pada usia pendidikan dasar, kesehatan pada usia produktif, kesehatan pada usia lanjut, kesehatan penderita hipertensi, kesehatan penderita diabetes, kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, kesehatan dengan orang terduga tuberkulosis, kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus. Selanjutnya ada persyaratan teknis puskesmas. Yang pertama di sini ada standar lokasi puskesmas. Standar lokasi puskesmas mempertimbangkan letak geografis, kontur tanah, fasilitas parkir, fasilitas keamanan, ketersediaan utilitas publik, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan kondisi lainnya. Selanjutnya ada standar fasilitas. Standar fasilitas ini terdiri dari sistem pengawasan, sistem pencahayaan, sistem sanitasi,
sistem proteksi petir, sistem proteksi kebakaran, sistem pengendalian kebisingan, dan lain-lain. Selanjutnya ada standar arsitektur. Di sini terdapat standar arsitektur yaitu standar atap, langit-langit, ada dinding, dan lantai. Selanjutnya ada standar arsitektur pintu dan jendela, dan toilet, tangga, dan ram. Selanjutnya ada standar regulasi setempat. Standar regulasi setempat ini terdiri dari beberapa persyaratan. Yang pertama, persyaratan bangunan puskesmas. Berdasarkan lampiran Permenkes RI nomor 75 tahun 2014 tentang persyaratan bangunan puskesmas, aspek arsitektur lagi terdiri dari 1. Tata ruang bangunan, dan 2. Desain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Made Windiku Singantara, NIM 027. Saya akan melanjutkan presentasi tentang studi presiden Puskesmas Ubud 2. Lokasi Puskesmas Ubud 2 terletak di Jalan Raya Sayan, Kutuh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Konsep dari bangunan puskesmas ini adalah mengoptimalkan pelayanan untuk masyarakat sekitar, dan inspirasinya terdapat dari arsitektur Bali modern. Yang berikutnya ada setting bangunan terhadap lingkungan sekitar. Puskesmas Ubud 2 terletak pada Desa Sayan Ubud, yang di mana letak puskesmas ini menjorok ke dalam dari jalan utama. Tujuan dari fungsi bangunan ini yaitu sebagai pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berupa puskesmas. Batas-batas wilayah kerja Puskesmas Ubud 2 yaitu pertama, sebelah utara Desa Kadewatan dengan jumlah 78.822 jiwa. Yang kedua, sebelah selatan Desa Singakerta dengan jumlah 9.677 jiwa. Sebelah timur Desa Peliatan dengan jumlah 8.709 jiwa. Dan terakhir sebelah barat, Desa Sayan dengan jumlah 7.883 jiwa. Berikutnya yang kedua, ada kotak persegi berwarna kuning, yaitu bangunan pemukiman warga. Yang kedua, ada kotak persegi berwarna abu terang, yaitu sekolah dasar. Berikut ada kotak persegi berwarna abu gelap, yaitu lahan kosong. Berikutnya ada tanda panah berwarna merah, yaitu akses utama jalan utama yaitu Jalan Raya Sayan. Terdapat jalan kecil yaitu Jalan Puskesmas yang sebagai akses arah yang dapat dilalui sebagai akses utama menuju ke bangunan puskesmas. Yang kedua, ada setting bangunan pada tapak. Puskesmas ini menghadap ke arah selatan dengan menampilkan fasad bangunan berada di tengah tapak yang mengoptimalkan luasan tapak untuk bangunan yang dihiasi beberapa vegetasi tumbuhan yang membuat tapak bangunan lebih terasa teduh. Ketiga, ada pencapaian pada tapak. Jenis pencapaian yang diterapkan pada puskesmas ini adalah jenis pencapaian langsung, yang dimana akses untuk masuk ke dalam bangunan puskesmas ini langsung dicapai dari gerbang utama yang terletak di depan fasad bangunan, yaitu di sebelah selatan bangunan. Keberadaan ruang terbuka hijau pada Puskesmas Ubud 2 ini hanya terdapat di bagian depan bangunan, yaitu di sebelah selatan bangunan, berupa parkir kendaraan yang vegetasinya hanya ditanami beberapa tumbuhan. Berikutnya ada ruang penerima dan pola sirkulasi pada ruang. Pada pola sirkulasi pada ruang pada Puskesmas Ubud 2 ini hanya memiliki dua akses jalur masuk dan keluar. Yang pertama adalah akses jalur keluar masuk untuk pengunjung dan pegawai puskesmas. Yang kedua adalah jalur keluar masuk IGD untuk pasien gawat darurat. Berikutnya ada pola konfigurasi ruang. Pola konfigurasi ruang yang digunakan Puskesmas Ubud 2 ini adalah
konfigurasi pola network, di mana terdapat jalan-jalan yang menghubungkan titik-titik tertentu dalam ruang yang berada pada puskesmas tersebut. Jenis metode perancangan. Perancangan puskesmas sebut 2 ini termasuk dalam kategori metode perancangan rasional atau yang disebut dengan glass box. Karena dalam perancangan dilakukan analisis sebelum pemecahan masalah. Berikutnya ada bab 3, konsep dasar dan tema. Berikutnya ada perumusan konsep dasar. Terdapat isu, tujuan, lokasi existing, dan tipologi. Konsep dasar. Konsep dasar yang digunakan pada perancangan puskesmas ini adalah humanity and health, yang berarti kemanusiaan dan kesehatan. Berikut adalah konsep dasar dari perancangan puskesmas ini dibagi 3. Dari humanity and health dibagi 3 menjadi psikologi, wellness, dan nature. Perumusan tema. Tujuan. Perencanaan bangunan puskesmas diharapkan menjaga fungsi bangunan dengan memadukan dengan gaya arsitektur setempat dan gaya arsitektur modern, sehingga akan terjadi sebuah keseimbangan dengan fisik mental dan alam. Lokasi existing. Lokasi existing berada pada wilayah desa Sayanubud, merupakan wilayah yang beriklim tropis, dan terdapat 8 banjar yang terdapat di desa Sayanubud. Tipologi. Tipologi bangunan yang berada di wilayah Ubud ini yaitu bangunan yang bertahan pada iklim tropis, memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Tren arsitektur. Lokasi yang merupakan kawasan Ubud yang merupakan desa wisata dan dibangun di daerah penduduk sesuai dengan standar dan regulasi setempat. Bangunan akan menggunakan tema arsitektur neo-vernakular. Perumusan tema. Berdasarkan perumusan tema, rancangan dapat disimpulkan tema yang digunakan yaitu tema neo-vernakular. Berikut terdapat penjabaran tema rancangan. 1. Material yang digunakan. Material yang digunakan adalah material daerah setempat yang memiliki ciri khas bangunan di Bali pada umumnya. Material yang digunakan berupa batu bata, batu alam, dan jenis material alam lainnya, sehingga dapat mencirikan bangunan tersebut menggunakan tema neo-vernakular. Arsitektur neo-vernakular merupakan perpaduan antara arsitektur tradisional dan modern. Pemilihan arsitektur neo-vernakular berdasarkan dengan lokasi site yang berada di kawasan Ubud yang merupakan desa wisata sehingga memiliki keterhubungan dengan konsep dasar dan fungsi bangunan. Tema rancangan ini juga didasarkan pada standar regulasi setempat untuk penilaian puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014. Berikutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Igede Pratama Diputra, NIM 029. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 yang terdiri dari program fungsional, program performansi, program arsitektural. Program fungsional, Direktur Civitas 1 orang, staf admin Civitas 4 orang, staf apoteker Civitas 4 orang, dokter umum Civitas 1 orang, dokter kandungan Civitas 1 orang, perawat 8 orang, dokter gigi Civitas 1 orang, satpam dan supir Civitas 3 orang, cleaning service dan tukang kebun Civitas 5 orang, dokter THT Civitas 1 orang, pengunjung anak Civitas 10 orang, pengunjung dewasa Civitas 15 orang, pengunjung disabilitas Civitas 5 orang. Fasilitas utama, unit gawat darurat, apotek, ruang farmasi, ruang imunisasi, ruang KIA atau KB,
ruang pemeriksaan khusus, poliklinik gigi dan mulut, ruang laboratorium, poliklinik lansia, ruang sampel, ruang THT, poliklinik anak, ruang laktasi, poliklinik umum, ruang medik, fasilitas penunjang, parkir pengunjung, pos sapam, padmasana, parkir karyawan, gudang umum, toilet, kantin, parkir ambulan, ruang tunggu atau lobi, ruang sterilisasi, ruang linen, koridor, unit gawat darurat, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, penghawaan alami dari udara, warna cerah tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan AC, pencahayaan buatan berupa lampu TL LED, apotek, pencahayaan buatan berupa lampu TL LED, penghawaan buatan menggunakan AC, warna lembut dengan tekstur halus, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Ruang farmasi, pencahayaan buatan berupa lampu TL LED, warna lembut dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan AC, harus steril, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Ruang imunisasi, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, pencahayaan buatan berupa lampu TL LED, warna cerah dan colorful dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan AC, terdapat pembuangan sampah medis, penghawaan alami dari udara, harus steril, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Ruang KIA, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, pencahayaan buatan berupa lampu TL LED, warna cerah dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan AC, penghawaan alami dari udara, harus steril, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Ruang pemeriksaan khusus, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, pencahayaan buatan berupa lampu TL LED, warna lembut dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan AC, penghawaan alami dari udara, harus steril, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Poliklinik gigi dan mulut, pencahayaan dari sinar matahari langsung, pencahayaan buatan berupa lampu TL LED, warna cerah dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan AC, tempat pembuangan sampah medis, penghawaan alami dari udara, harus steril, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Ruang laboratorium, pencahayaan buatan berupa lampu TL LED, warna lembut dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan AC, harus steril, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Ruang THT, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, pencahayaan buatan berupa lampu TL LED, warna cerah dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan AC, terdapat pembuangan sampah medis, penghawaan alami dari udara, harus steril, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Poliklinik anak, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, pencahayaan buatan berupa lampu TL LED, warna cerah dan colorful dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan AC, penghawaan alami dari udara, harus steril, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Ruang laktasi, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, pencahayaan buatan berupa lampu TL LED, warna cerah dan colorful dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan AC, penghawaan alami dari udara, harus steril, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Poliklinik umum, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, pencahayaan buatan berupa lampu TL LED, warna cerah dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan AC, terdapat pembuangan sampah medis, penghawaan alami dari udara, harus steril, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Program performansi fasilitas penunjang. Parkir pengunjung, pencahayaan buatan berupa lampu taman, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, penghawaan alami dari udara, menggunakan vegetasi berjenis pohon perindang berjenis pohon ketapang. Pos sapam, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, penghawaan alami dari udara, warna cerah dengan tekstur halus, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Parkir karyawan, pencahayaan buatan berupa lampu taman, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, penghawaan alami dari udara, menggunakan vegetasi berjenis pohon perindang berjenis pohon ketapang. Gudang, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, penghawaan
alami dari udara, warna cerah dengan tekstur halus, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Toilet, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, penghawaan alami dari udara, warna cerah dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan exhaust, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Kantin, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, penghawaan alami dari udara, warna cerah dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan berupa kipas angin, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Ruang tunggu, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, penghawaan alami dari udara, warna cerah dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan AC, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Ruang sterilisasi, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, penghawaan alami dari udara, warna cerah dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan AC, pencahayaan buatan berupa lampu TL LED. Ruang linen, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, penghawaan alami dari udara, warna cerah dengan tekstur halus, penghawaan buatan menggunakan AC, pencahayaan buatan berupa lampu TL LED. Koridor, pencahayaan alami dari sinar matahari langsung, penghawaan alami dari udara, warna cerah dengan tekstur halus, pemberian kursi pada koridor untuk pengunjung yang menunggu, pencahayaan buatan berupa lampu downlight LED. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuwadi Nugraha, NIM 036. Program arsitektural, yaitu ada Posatpam dengan total luasan 6,13 meter persegi, ruang tunggu 63,7 meter persegi, Padmasana 12,4 meter persegi, gudang umum 29,08 meter persegi, ruang linen 9 meter persegi, ruang sterilisasi 12,85 meter persegi, kantin 91,4 meter persegi, garasi ambulan 23,8 meter persegi, toilet umum 9,25 meter persegi, toilet karyawan 3,74 meter persegi, UGD 33,264 meter persegi, apotek 22,14 meter persegi, ruang farmasi 17,01 meter persegi, ruang imunisasi 14,544 meter persegi, ruang KIA 15,31 meter persegi, ruang pemeriksaan khusus 17,028 meter persegi, ruang THT 9,99 meter persegi, poliklinik gigi dan mulut 9,99 meter persegi, ruang laboratorium 23,058 meter persegi, poliklinik lansia 50,076 meter persegi, ruang sampel 21,598 meter persegi, poliklinik anak 14,472 meter persegi, ruang laktasi 11,904 meter persegi, poliklinik umum 21,258 meter persegi, ruang medik 10,506 meter persegi, rawat inap 172,08 meter persegi, toilet disabel 5,216 meter persegi. Jadi total luasannya 756,01 meter persegi. Kesimpulan, untuk KDB-nya total 750 meter persegi, untuk KLB-nya 3 lantai, dan RTH-nya 464,8 meter persegi. Program arsitektural, ada studi ruang, yang pertama Posatpam, lobi, ada Padmasana, gudang umum, ruang linen, garasi ambulan, kantin, ruang sterilisasi, toilet umum, UGD, apotek, ruang farmasi, ruang imunisasi, ruang IKA, ruang pemeriksaan khusus, ruang THT, poliklinik gigi dan mulut, ruang laboratorium, poliklinik lansia, ruang sampel, poliklinik anak, ruang laktasi, poliklinik umum, ruang medik, ruang rawat inap, toilet disabel. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, saya Ika Surya Cipta, NIM 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang program TAPA.
Jadi pada program tapak terdapat kebutuhan luasan tapak, kriteria pemilihan tapak, penentuan tapak, dan analisa tapak. Yang pertama ada pembuatan tapak. Pembuatan ditentukan berdasarkan atas kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria yang telah ditentukan yaitu terdiri dari 7 kriteria. Yang pertama, sangat tidak sesuai. Yang kedua, tidak sesuai. Yang ketiga, sesuai. Yang keempat, sangat sesuai. Dan yang kelima, amat sangat sesuai. Yang kedua ada pemilihan tapak. Adapun tujuannya adalah memilih tapak untuk merancang bangunan puskesmas di Kecamatan Ubud Gianyar dengan pendekatan yang pertama, peraturan pemerintah. Yang kedua, karakteristik puskesmas. Yang ketiga, penunjang operasional puskesmas. Yang keempat, sasaran pengguna. Yang kelima, kebutuhan terhadap fasilitas. Dan yang keenam, infrastruktur atau utilitas lingkungan. Adapun 7 kriteria dalam pemilihan tapak. Yang pertama ada letak geografis, yang kedua aksesibilitas, yang ketiga kontur tanah, yang keempat jarak puskesmas menuju rumah sakit, yang kelima ketersediaan utilitas publik, yang keenam jarak puskesmas dari permukiman, yang ketujuh kedekatan dengan fasilitas umum. Jadi yang pertama ada site atau tapak yang berlokasi di Jalan Raya Sayan Ubud dengan kriteria 7 yang tadi dengan total pembobotan adalah 27. Adapun site yang kedua ada terletak di Jalan Raya Tebongkang Ubud. Dari kriteria yang 7 tadi menemukan jumlah poin 23. Jadi kesimpulannya dari pembobotan tapak tersebut adalah pada Jalan Raya Sayan Ubud dengan pembobotan yang paling besar dari 7 kriteria tersebut. Adapun analisa pada tapak di Jalan Raya Sayan tersebut. Jadi yang pertama, tapak ini berdekatan dengan Pasar Desa Pekraman Sayan, Kantor Samsat, Pasar Dalam Desa Pekraman Sayan, Pura Suci Desa Pekraman Sayan, dan Surya Usada Klinik. Bisa dilihat pada slide. Nah, selanjutnya ada analisa kontur pada tapak. Jadi pada data yang kami dapatkan, tapak yang digunakan adalah berupa lahan kosong yang kontur tanahnya masih belum rata, kontur tanah yang turun 15 cm dari level jalan raya dan perlu pengurugan tanah kembali. Jadi pada proses analisa kontur tapak ini, pengurugan tanah pada tapak bertujuan agar ketika ada air yang tergenang tidak masuk ke tapak, melainkan langsung keluar ke jalan atau drainase pada tapak. Pada tapak ini diberikan urugan tanah 25 cm agar elevasi lebih tinggi dari jalan. Bisa dilihat pada gambar. Jadi pada outputnya atau hasilnya, pengurugan dan hasil tanah pada tapak lebih tinggi daripada jalan agar air tidak mengenang di tapak melainkan langsung ke drainase atau jalan. Terdapat juga kesimpulan setelah mendata dan menganalisa pada tapak, hasil yang didapat bahwa tanah asli pada tapak ini lebih rendah elevasinya daripada jalan. Jadi pada saat ini diuruk dengan ketinggian 25 cm agar leveling tapak lebih tinggi daripada jalan. Selanjutnya ada analisa vegetasi tapak. Jadi dari data yang kami dapatkan bahwa pada tapak ini terdapat beberapa pohon vegetasi yang terletak di dekat dengan jalan utama. Jadi untuk proses pohon pada tapak ini akan dihilangkan dengan pertimbangan pada tapak ini akan digunakan sebagai akses transportasi atau akses keluar masuk menuju site. Bisa dilihat pada gambar atau slide bahwa pohon ini akan ditebang dan digunakan sebagai akses transportasi. Dan pada area tengah tapak akan dihilangkan juga dengan pertimbangan agar akan dibangun bangunan puskesmas. Pada hasil atau output setelah melalui analisa dan proses vegetasi atau pohon pada tapak sudah tidak ada, maka akan dijadikan akses keluar masuk transportasi atau akses keluar masuk menuju site. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mewakili kelompok saya meminta maaf dan sekian.